Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait materi pendapatan dari kontrak pelanggan yakni pada PSAK 62, PSAK 72, dan ISAK 21. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Sultan Muhammad Arsyad, kemudian Resti Febrika, dan juga Mutiara Zanzabila SY. Baiklah, materi yang pertama adalah terkait PSAK 62 yakni kontrak asuransi. Pada PSAK 62 ini kita akan membahas terkait dengan tujuan PSAK 62 ini, ruang lingkupnya, pengakuan dan pengukuran kontrak asuransi, serta pengungkapan dari kontrak asuransi tersebut. Baiklah, yang pertama adalah tujuan dari PSAK 62 ini. Sebagaimana yang telah terdapat pada paragraf satunya, tujuan pernyataan ini adalah menentukan pelaporan keuangan untuk kontrak asuransi setiap entitas yang menerbitkan kontrak asuransi. Pernyataan ini secara khusus mensyaratkan yang pertama, pengembangan terbatas akuntansi insurer untuk kontrak asuransi. Yang kedua, pengungkapan yang mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan insurer yang timbul dari kontrak asuransi dan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan dari kontrak asuransi tersebut. Selanjutnya untuk ruang lingkup dari PSAK ini sendiri, entitas menerapkan pernyataan ini untuk yang pertama adalah kontrak asuransi. Kontrak asuransi di sini termasuk juga kontrak reasuransi. Kontrak asuransi yang diterbitkan dan kontrak reasuransi yang dimiliki entitas. Yang kedua adalah instrumen keuangan yang diterbitkan entitas dengan fitur partisipasi tidak mengikat atau discretionary participation feature, yang mana ini sesuai dengan paragraf 34 yang mana dijelaskan jika penerbit mengklasifikasi seluruh fitur partisipasi tidak mengikat sebagai liabilitas, maka penerbit menerapkan tes kecukupan liabilitas. Dan jika penerbit mengklasifikasikan sebagian atau seluruh fitur sebagai komponen ekuitas terpisah, liabilitas yang diakui untuk seluruh kontrak tidak boleh kurang dari jumlah yang akan dihasilkan dari penerapan PSAK 55 untuk elemen yang dijamin. Kemudian meskipun kontrak-kontrak tersebut adalah instrumen keuangan, penerbit dapat terus mengakui premi dari kontrak tersebut sebagai pendapatan dan mengakui kenaikan jumlah tercatat liabilitas sebagai beban. Kemudian entitas tidak menerapkan pernyataan ini untuk yang pertama adalah jaminan produk yang diterbitkan secara langsung oleh perusahaan manufaktur, dealer, atau pengecer, yang mana itu sesuai dengan pada PSAK 23 terkait pendapatan dan PSAK 57 terkait provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Kemudian yang kedua adalah aset dan liabilitas pemberi kerja dalam program imbalan kerja, yang mana itu sesuai dengan PSAK 24 terkait imbalan kerja dan PSAK 53 terkait pembayaran berbasis saham, dan juga kewajiban pemanfaat purnakarya yang dilaporkan dalam program manfaat pasti sesuai dengan PSAK 18. Yang ketiga adalah hak kontraktual atau kewajiban kontraktual yang penggunaannya di masa depan masih kontingen atau hak untuk menggunakan item non-keuangan seperti royalti, pembayaran sewa kontingensi, dan item sejenis lainnya. Dan termasuk juga jaminan nilai residu lesi yang melekat pada sewa pembiayaan. Kemudian selanjutnya adalah kontrak jaminan keuangan, yang mana ini kecuali dari pihak penerbit sebelumnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa kontrak tersebut merupakan kontrak asuransi dan telah menerapkan akuntansi yang berlaku untuk kontrak asuransi. Dalam kasus ini, penerbit boleh memilih untuk menerapkan PSAK 55 atau PSAK 50 dan PSAK 60. Kemudian selanjutnya adalah utang atau piutang pembayaran kontingensi dalam kombinasi bisnis sesuai dengan PSAK 22 tentang kombinasi bisnis. Dan yang terakhir, kontrak asuransi langsung yang dimiliki entitas, misalnya kontrak asuransi langsung yang mana entitas merupakan pemegang polis, namun tetap menerapkan pernyataan ini untuk kontrak asuransi yang dimilikinya. Selanjutnya adalah pemisahan komponen deposit. Beberapa kontrak asuransi mengandung baik komponen asuransi maupun komponen deposit. Dalam beberapa kasus, insurer disyaratkan atau diizinkan untuk memisahkan komponen-komponen tersebut. Yang pertama, pemisahan disyaratkan jika kondisi terpenuhi. Kondisinya adalah yang pertama, insurer dapat mengukur
komponen deposit termasuk opsi penyerahan melekat secara terpisah, misalnya tanpa mempertimbangkan komponen asuransi. Yang kedua, kebijakan akuntansi insurer sebaliknya tidak mensyaratkan untuk mengakui seluruh hak dan kewajiban yang muncul dari komponen deposit. Yang kedua adalah pemisahan diizinkan. Pemisahan diizinkan tapi tidak disyaratkan jika insurer dapat mengukur komponen deposit secara terpisah. Tetapi kebijakan akuntansi mensyaratkan untuk mengakui seluruh hak dan kewajiban yang muncul dari komponen deposit, terlepas dari dasar yang digunakan untuk mengukur hak dan kewajiban tersebut. Kemudian komponen yang ketiga adalah pemisahan tidak diizinkan jika insurer tidak dapat mengukur komponen deposit secara terpisah. Selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran kontrak asuransi. Materi yang pertama terkait pengecualian sementara dari SAK lain. Pada PSAK 25 revisi 29 terkait kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan paragraf 11 ini menentukan kriteria yang dapat digunakan oleh entitas dalam mengembangkan kebijakan akuntansi jika tidak ada pernyataan yang berlaku secara spesifik untuk suatu pos. Namun pernyataan ini mengecualikan insurer dalam menerapkan kriteria tersebut. Untuk kebijakan akuntansi atas, yang pertama, kontrak asuransi yang diterbitkan, termasuk biaya akuisisi terkait dan aset tak berwujud terkait. Yang kedua, kontrak reasuransi yang dimiliki. Akan tetapi, pernyataan ini tidak mengecualikan insurer dari beberapa implikasi kriteria dalam PSAK 25. Ini khususnya insurer tidak mengakui, yang pertama tidak mengakui sebagai liabilitas setiap provisi untuk kemungkinan klaim tersebut timbul karena kontrak asuransi yang tidak ada pada akhir periode pelaporan. Kemudian yang kedua, melakukan tes kecukupan liabilitas seperti dijelaskan pada paragraf 15-19. Kemudian menghapus liabilitas asuransi dari laporan posisi keuangan. Misalnya ketika kewajiban yang diidentifikasi dalam kontrak telah diberhentikan atau dibatalkan atau habis masa berlakunya. Kemudian tidak boleh saling hapus aset asuransi dengan liabilitas asuransi yang terkait atau pendapatan atau beban dari kontrak reasuransi dengan beban atau pendapatan dari kontrak asuransi terkait. Dan yang terakhir, mempertimbangkan apakah terdapat penurunan nilai aset reasuransi atau tidak. Selanjutnya adalah tes kecukupan liabilitas. Insurer menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah liabilitas asuransi yang diakui telah mencukupi dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan terkait dengan kontrak asuransi. Jika penilaian tersebut menunjukkan bahwa nilai tercatat liabilitas asuransi dikurangi dengan biaya akuisisi tangguhan terkait dan aset tak berwujud terkait tidak mencukupi dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan diakui dalam laba rugi. Kemudian selanjutnya, jika insurer menerapkan tes kecukupan liabilitas yang memenuhi syarat minimum yang telah ditentukan, maka persyaratan minimum tersebut tidak mewajibkan persyaratan tambahan lagi. Persyaratan minimum tersebut adalah tes yang pertama, tes yang mempertimbangkan estimasi kini atas seluruh kontrak arus kas dan yang terkait dengan arus kas seperti biaya pengurusan klaim dan juga arus kas yang dihasilkan dari opsi melekat dan jaminan. Kemudian yang kedua, jika tes menunjukkan bahwa liabilitas tidak mencukupi, maka seluruh kekurangan diakui dalam laba rugi. Kemudian selanjutnya, jika kebijakan akuntansi insurer tidak mensyaratkan tes kecukupan liabilitas yang memenuhi persyaratan minimum paragraf 16, maka apa yang harus dilakukan insurer? Yang pertama, menentukan nilai tercatat atas liabilitas asuransi relevan dikurangi nilai tercatat dari yang pertama setiap biaya akuisisi atas tangguhan terkait. Kemudian yang kedua, setiap aset tak berwujud terkait seperti yang diperoleh dalam kombinasi bisnis atau transfer portofolio. Namun, aset reasuransi terkait tidak dipertimbangkan karena insurer mempertimbangkannya terpisah. Kemudian, apa yang harus dilakukan insurer? Ya, ini menentukan apakah jumlah yang nilai tercatat atas liabilitas asuransi relevan itu lebih kecil dari nilai tercatat yang akan disyaratkan jika liabilitas asuransi relevan lebih kecil. Jika jumlahnya lebih kecil, maka insurer mengakui semua selisihnya pada laba rugi dan mengurangi jumlah tercatat liabilitas asuransi yang relevan. Kemudian, jika tes kecukupan liabilitas insurer memenuhi persyaratan minimum, maka tes tersebut diterapkan pada tingkat agregasi tertentu dalam tes tersebut.
Jika tes kecukupan liabilitas tidak memenuhi persyaratan minimum tersebut, perbandingan harus dibuat pada level portofolio kontrak bergantung pada risiko yang sama dan dikelola bersama sebagai portofolio tunggal. Kemudian selanjutnya adalah penilaian nilai atas aset reasuransi. Jika reasuransi sedang turun nilainya, maka Cedan mengurangi nilai tercatat sesuai dengan nilainya dan mengakui rugi penurunan nilai tersebut pada laba rugi. Aset reasuransi turun nilainya jika yang pertama terdapat bukti objektif sebagai hasil atas kejadian yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi yang menyebabkan Sedan tidak menerima seluruh jumlah yang sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Kemudian, kejadian tersebut memiliki dampak yang dapat diukur secara andal dalam jumlah yang akan diterima Sedan dari reinsurer. Selanjutnya adalah perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, insurer dapat mengubah kebijakan akuntansi untuk kontrak asuransi jika perubahan tersebut membuat laporan keuangan lebih relevan untuk kebutuhan pengguna dalam membuat keputusan ekonomi dan tidak mengurangi keandalan atau lebih andal dan tidak mengurangi relevansi untuk kebutuhan tersebut. Insurer menilai relevansi dan keandalan sesuai kriteria dalam PSAK 25. Kemudian, untuk menjustifikasi perubahan kebijakan akuntansi dalam kontrak asuransi, insurer menunjukkan bahwa perubahan tersebut membuat laporan keuangannya mendekati kriteria sesuai dalam PSAK 25. Tetapi perubahan tersebut tidak sepenuhnya patuh dengan kriteria tersebut. Isu tersebut harus didiskusikan sebagai berikut, yakni tingkat suku bunga kini, keberlanjutan praktik yang telah ada, kehati-hatian, margin investasi masa depan, kemudian shadow accounting. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan atas jumlah yang diakui. Insurer mengungkapkan informasi yang mengidentifikasikan dan menjelaskan jumlah yang timbul dari kontrak asuransi dalam laporan keuangannya. Insurer pada pengungkapan ini mengungkapkan yang pertama kebijakan akuntansi untuk kontrak asuransi, aset, liabilitas, pendapatan dan beban terkait. Kemudian kedua, aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diakui yang timbul dari kontrak asuransi. Yang ketiga, proses yang digunakan untuk menentukan asumsi yang memiliki pengaruh paling besar dalam pengukuran jumlah yang diakui. Yang keempat, pengaruh atas perubahan dalam asumsi yang digunakan untuk mengukur aset dan liabilitas asuransi dengan menyajikan secara terpisah pengaruh setiap perubahan yang memiliki dampak material dalam laporan keuangan. Kemudian yang kelima, rekonsiliasi atas perubahan dalam liabilitas asuransi, aset reasuransi, dan biaya akuisisi tangguhan terkait. Selanjutnya, PSAK 72 tentang pendapatan kontrak dari pelanggan. Beberapa poin penting perlu kita ketahui dari PSAK 72 ini. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada ruang lingkup, ketiga pengakuan dan pengukuran, yang keempat biaya kontrak, dan terakhir adalah pengungkapan. Selanjutnya, tujuan dari PSAK 72 itu sendiri adalah untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, serta ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya, pendapatan atau revenue dalam draft ekspor pada PSAK 72 ini dapat diterjemahkan sebagai penghasilan yang timbul selama proses aktivitas normal suatu entitas. Selanjutnya, ruang lingkup dari PSAK 72. PSAK 72 merupakan adopsi dari International Financial Reporting Standard 15 pada Revenue from Contract with Customer dengan tahun efektifnya yaitu tahun 2018. Selanjutnya, PSAK 72 ini memiliki standar yang bersifat principle based dan juga memiliki standar komprehensif karena pada PSAK 72 ini kita dapat mengatur semua jenis pendapatan yang terkait dengan kontrak pelanggan sehingga dapat menghilangkan beberapa pengaturan dalam standar lainnya. Yang terakhir dari ruang lingkup PSAK 72 ini yaitu adanya joint project dengan International Accounting Standard Board dan Financial Accounting Standard Board. Baiklah, mengenai dari analisis gap
pada PSAK 72. Yang pertama, PSAK 72 merupakan payung dari pengakuan pendapatan. Kenapa PSAK 72 ini dikatakan payung dari pengakuan pendapatan? Karena PSAK 72 ini memiliki 5 model tahapan yang perlu kita ketahui, yaitu dapat mengidentifikasi kontrak, menentukan kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi tersebut terhadap kewajiban pelaksanaan, dan yang terakhir dapat mengakui pendapatan. Nah, oleh karena itu PSAK 72 disebut dengan payung dari pengakuan pendapatan. Selanjutnya, terdapat beberapa dampak perubahan yang terjadi pada perusahaan. Dari PSAK 72 ini, yang pertama, tidak memberikan dampak yang signifikan. Maksudnya, perubahan terjadi atas narasi pengungkapan tersebut melalui kebijakan akuntansi. Yang kedua, berdampak pada saat pengakuan dan nilai pendapatan, sehingga adanya pengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya terhadap periode perubahan dan periode masa depan. Selanjutnya, berdampak pada perubahan bisnis proses. Maksudnya di sini, perusahaan akan melakukan perubahan bersyarat kontrak agar dapat memenuhi definisi kontrak dan ketentuan penyelesaian kewajiban yang sesuai dengan PSAK 72. Selanjutnya, mengenai 5 tahapan pengakuan pendapatan pada PSAK 72. Hal ini bertujuan agar kita mengetahui apa saja poin-poin penting dari setiap tahapan pengakuan pendapatan. Nah, pada tahap pertama, kita mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Poin-poinnya yaitu kontrak tersebut harus memiliki substansi komersial. Artinya dapat meliputi seperti risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas yang diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Selanjutnya, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak, baik itu secara lisan tertulis ataupun sesuai dengan praktik bisnisnya pada umumnya. Selanjutnya, para pihak berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Dan selanjutnya, entitas dapat mengidentifikasi perkiraan pembayaran terhadap barang atau jasa yang akan diserahkan ke pelanggan. Dan poin terakhir pada tahap pertama ini, adanya kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa ke pelanggan. Tahap kedua, yaitu mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang disebutkan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaannya. Di mana pada tahap 2 ini kita dapat menyatakan apakah suatu barang atau jasa bersifat dapat dibedakan, atau selanjutnya serangkaian barang atau jasa tersebut bersifat dapat dibedakan secara substansial yang sama dan memiliki cara penjualan yang sama kepada pelanggan. Maksudnya di sini berarti barang atau jasa yang sesuai dengan kontrak itu dapat bersifat dibedakan. Dan juga terdapat kriteria yang harus kita penuhi dalam tahapan 2 ini. Yang pertama, pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri bersama dengan sumber daya yang lain yang siap tersedia kepada pelanggan. Dan juga adanya janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa tersebut kepada pelanggan yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Selanjutnya, pada tahap ketiga, menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Hal ini tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, misalkan saja pada pajak. Selanjutnya, harga transaksi di dalam suatu kontrak mudah diketahui. Hal ini karena adanya jumlah yang disetujui pelanggan yang akan dibayarkan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Terdapat juga faktor pada tahap ketiga ini yang harus perlu dipertimbangkan, yaitu adanya imbalan variabel. Misalnya saja adanya kenaikan harga transaksi, bonus kinerja, atau royalti. Tahap keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Nah, pada tahap keempat ini adanya tujuan mengalokasikan harga transaksi tersebut, yaitunya dengan mengalokasikan harga transaksi terhadap
setiap kewajiban pelaksanaan atau barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, dengan jumlah yang menggambarkan imbalan yang diharapkan menjadi hak suatu entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Nah, entitas ini dapat mengalokasikan harga transaksinya terhadap setiap kewajiban pelaksanaannya, yaitu dengan mengidentifikasi kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri yang relatif standar, kecuali ada atur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel. Yang terakhir, pada tahap kelima, yaitu mengakui pendapatan ketika entitas telah melaksanakan kewajiban pelaksanaan. Pada tahap kelima ini, entitas mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban tersebut pelaksananya dengan mengalihkan barang atau jasa yang dinyatakan dalam kontrak, yaitunya misal pada aset kepada pelanggan. Nah, aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas asetnya. Untuk itu, entitas dapat mengalihkan pengendalian barang atau jasa itu sepanjang waktu dengan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu jika satu dari beberapa kriteria ini yang terpenuhi. Yang pertama, pelanggan secara simultan dapat menerima dan mengkonsumsi manfaatnya yang disediakan oleh kinerja entitas. Selanjutnya, yang kedua, kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset. Sebagai contoh, pekerjaan dalam proses yang dapat dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Atau yang ketiga, kinerja entitas tidak dapat menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini. Nah, jadi jika kewajiban pelaksanaan tersebut tidak dapat diselesaikan sepanjang waktu, maka entitas tersebut dapat menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu tersebut, di mana pelanggan dapat memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas dapat menyelesaikan kewajiban pelaksanaan terhadap entitas yang dipertimbangkan dalam persyaratan pengendalian tersebut. Baiklah, selanjutnya penjelasan PSAK 72 pada segi pengakuan. Dalam pengakuan, PSAK 72 dapat mengidentifikasi kontraknya, yaitu pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang dapat dialihkan. Selanjutnya, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Dan kontrak memiliki substansi komersial, yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas yang diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Dan yang terakhir itu kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan pada pengakuan PSAK 72 ini, pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan dapat mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelangganan. Hal ini baik dilakukan pada dua poin. Yang pertama, suatu barang atau jasa atau bersifat dapat dibedakan, atau serangkaian barang atau jasa bersifat dapat dibedakan secara substansial yang sama dengan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan. Pada barang atau jasa yang dijanjikan ini kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria terpenuhi. Yang pertama, pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya yang lain siap tersedia kepada pelanggan. Selanjutnya, janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak, yaitu janji untuk mengalihkan barang atau jasa yang bersifat dibedakan dalam konteks kontrak tersebut. Nah, selanjutnya itu penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Pada penyelesaian kewajiban pelaksanaan ini, entitas dapat mengakui pendapatan ketika atau selama entitas dapat menyelesaikan kewajiban tersebut dengan mengalihkan barang atau jasa tersebut janjikan kepada aset pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Sebagai tambahannya, entitas dapat mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian yang mencakup tetapi tidak terbatas pada hal berikut ini.
yaitu entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset, pelanggan memiliki hak pemilikan legal atas aset. Selanjutnya, entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atau aset, dan juga pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset, dan terakhir pelanggan telah menerima aset. Selanjutnya dari segi pengukuran. Pengukuran pada PSAK 72 ini, ketika menentukan harga transaksi, entitas perlu mempertimbangkan dampak dari seluruh pengukuran PSAK 72 ini. Nah, yang pertama adalah imbalan variabel, estimasi pembatas imbalan variabel, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, dan juga imbalan non-kas, serta adanya utang imbalan kepada pelanggan. Selanjutnya, pada PSAK 72 ini terdapat 3 biaya kontrak yang kita perlu ketahui. Yang pertama, biaya inkremental atas perolehan kontrak. Yang kedua, biaya pemenuhan kontrak. Dan yang ketiga, amortisasi dan penurunan. Nah, pada biaya inkremental atas perolehan kontrak PSAK 72 ini, entitas dapat mengakui biaya inkrementalnya atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas tersebut memperkirakan untuk memulihkan biayanya. Pada biaya inkremental, perolehan kontrak dapat diperoleh, yaitu dengan 2 poin. Yang pertama, biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya, tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh, misalkan pada komisi penjualan. Selanjutnya, biaya untuk memperoleh kontrak yang terjadi tanpa memperhatikan apakah kontrak yang diperoleh diakui sebagai beban ketika terjadi, atau kecuali biaya tersebut secara eksplisit dapat dibebankan ke pelanggan tanpa memperhatikan apakah kontrak tersebut dapat diperoleh. Selanjutnya, biaya pemenuhan kontrak diakui sebagai aset. Jika biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan tidak berada dalam ruang lingkup, maka PSAK 72 ini entitasnya dapat mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak yang hanya jika biaya tersebut memenuhi beberapa poin yang kita ketahui, yaitu poinnya yang pertama, biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak, pembaruan kontrak yang ada, atau biaya merancang untuk dialihkan dalam kontrak yang secara spesifik belum disetujui. Selanjutnya, biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas tersebut yang dapat dipulihkan. Selanjutnya, amortisasi penurunan nilai. Aset yang diakui pada biaya kontrak yang ditangguhkan ini diamortisasi dengan dasar sistematik yang secara konsisten dapat melakukan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Pada aset ini dapat berkaitan dengan barang atau jasa yang dialihkan dalam kontrak yang dapat diantisipasi yang secara spesifik. Selanjutnya, entitas dapat memperbarui amortisasinya untuk mencerminkan perubahan signifikan. Dan pada entitas dapat mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset dapat diakui jika melebihi yang pertama, yaitu jumlah sisa dari imbalan yang diharapkan entitas dan biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang. Selanjutnya, penyajian pada PSAK 72. Pada PSAK 72, penyajiannya yaitu ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, maka entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Oleh karena itu, entitas dapat menjanjikan haknya tanpa syarat terhadap imbalan yang secara terpisah sebagai piutang. Selanjutnya pada pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup memungkinkan bagi pengguna laporan keuangan yang memiliki sifat jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka entitas mengungkapkan informasi kualitatifnya dan kuantitatifnya tentang beberapa poin yang kita ketahui. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan, mempertimbangkan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan PSAK 72 ini. Selanjutnya, aset dapat diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak sesuai dengan paragraf 91 dan 95 pada PSAK 72.
Baiklah, penjelasan terakhir dari PSAK 72 ini tentang tanggal efektif. Nah, pada tanggal efektif PSAK 72 ini, entitas menerapkan pernyataan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Maka penerapan dini dapat diperkenankan. Selanjutnya, jika entitas menerapkan pernyataan ini lebih dini, maka entitas dapat mengungkapkan fakta tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari PSAK 72. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutiara Zanzabila Isa. Baiklah, saya Mutiara Zanzabila akan melanjutkan presentasi mengenai ISAK 21 Perjanjian Konstruksi Real Estate. Yang akan dibahas pada materi ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, latar belakang, ruang lingkup, interpretasi, dan pengungkapan. Latar belakang dari ISAK ini. Dalam industri real estate, entitas yang melakukan konstruksi menyepakati perjanjian dengan satu atau lebih pembeli sebelum konstruksi selesai. Perjanjian dapat bervariasi bentuknya. Pembeli membayar uang muka kepada entitas yang dapat dikembalikan hanya jika entitas gagal menyerahkan suatu unit yang lengkap sesuai dengan ketentuan kontrak. Sisa dibayarkan jika pembeli memperoleh haknya. Konstruksi real estate dapat untuk komersial dan industri. Pembayaran yang dilakukan bertahap hingga konstruksi selesai. Pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan di lahan pembeli atau di lahan yang disewa sebelum konstruksi. Kemudian ruang lingkup dari ISAK 21. Yang pertama, interpretasi ini diterapkan untuk akuntansi pendapatan dan beban terkait oleh entitas yang melakukan konstruksi real estate baik secara langsung atau melalui subkontraktor. Yang kedua, perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup interpretasi ini adalah perjanjian untuk konstruksi real estate. Selain tambahan atas konstruksi real estate, perjanjian mungkin mencakup penyerahan barang atau jasa lain. Interpretasi dari ISAK 21. Perjanjian penyerahan barang atau jasa sebagai tambahan konstruksi real estate dipisahkan menjadi komponen-komponen yang dapat diidentifikasi termasuk komponen unsur konstruksi real estate. Nilai wajar, imbalan atau piutang dialokasikan pada setiap komponen. Penentuan apakah termasuk dalam PSAK 34 atau PSAK 23 bergantung pada ketentuan yang ada dalam perjanjian dan seluruh fakta dan kondisi yang ada. Selanjutnya, menentukan apakah perjanjian termasuk dalam ruang lingkup PSAK 34 kontrak konstruksi atau PSAK 23 tentang pendapatan. PSAK 34 revisi 2010, kontrak konstruksi diterapkan ketika suatu perjanjian untuk konstruksi real estate memenuhi definisi kontrak konstruksi jika pembeli dapat menentukan elemen struktural utama desain real estate sebelum konstruksi dimulai dan atau perubahan elemen struktural utama saat konstruksi sedang berjalan. Pembeli melaksanakan atau tidak melaksanakan kemampuan tersebut. Kemudian sebaliknya, suatu perjanjian konstruksi real estate yang mana pembeli hanya memiliki kemampuan terbatas untuk mempengaruhi desain real estate, misalnya memilih desain dari banyak pilihan yang dilakukan oleh entitas atau hanya melakukan perubahan kecil atas desain awal, adalah perjanjian untuk menjual barang yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 23 revisi 2010 mengenai pendapatan. Selanjutnya, akuntansi untuk pendapatan konstruksi real estate. Perjanjian adalah kontrak konstruksi. Yang pertama, jika perjanjian termasuk dalam ruang lingkup PSAK 34, kontrak konstruksi dan hasilnya dapat diestimasi secara andal, maka entitas mengakui pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian aktivitas kontrak sesuai dengan PSAK 34. Selanjutnya, perjanjian tidak
memenuhi definisi kontrak konstruksi dan perjanjian tersebut termasuk dalam ruang lingkup PSAK 23 tentang pendapatan. Hal ini, entitas menentukan apakah perjanjian tersebut adalah perjanjian penyedia jasa atau perjanjian penjualan barang. Masih terkait dengan akuntansi untuk pendapatan konstruksi real estate, kemudian perjanjian adalah perjanjian penyediaan jasa. Jika entitas tidak disyaratkan untuk memperoleh dan memasok material konstruksi, maka perjanjian mungkin hanya perjanjian untuk menyediakan jasa sesuai dengan PSAK 23 Revisi 2010 mengenai pendapatan. Kemudian perjanjian adalah perjanjian penjualan barang. Jika entitas disyaratkan untuk menyediakan jasa bersamaan dengan material konstruksi dalam rangka memenuhi kewajiban kontraktual untuk menyerahkan real estate kepada pembeli, maka perjanjian tersebut adalah perjanjian untuk penjualan barang dan kriteria pengakuan pendapatan diatur dalam PSAK 23 tentang pendapatan pada paragraf 13. Entitas mungkin mengalihkan kepada pembeli pengendalian dan manfaat dan risiko signifikan kepemilikan pekerjaan dalam proses saat ini sebagai konstruksi berjalan. Dalam kasus tersebut, jika seluruh kriteria dalam PSAK 23 terpenuhi secara berkelanjutan sebagai konstruksi berjalan, maka entitas mengakui pendapatan dengan merujuk pada tingkat penyelesaian transaksi dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian. Persyaratan PSAK 34 konstruksi umumnya dapat diterapkan untuk mengakui pendapatan dan beban terkait dari transaksi tersebut. Entitas mungkin mengalihkan kepada pembeli pengendalian dan manfaat dan risiko signifikan kepemilikan real estate secara keseluruhan dalam suatu waktu, misalnya pada saat penyelesaian, saat atau setelah penyerahan. Dalam kasus tersebut, entitas harus mengakui pendapatan hanya jika seluruh kriteria PSAK 23 tentang pendapatan. Jika entitas disyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan atas real estate yang sudah diserahkan kepada pembeli, maka entitas mengakui liabilitas dan beban sesuai dengan PSAK 23 mengenai pendapatan. Liabilitas diukur sesuai dengan PSAK 57 tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Kemudian pengungkapan dari ISAK 21. Jika entitas mengakui pendapatan menggunakan metode presentasi penyelesaian untuk perjanjian yang memenuhi kriteria PSAK 23 secara berkelanjutan sebagai konstruksi berjalan, maka entitas mengungkapkan. Yang pertama, bagaimana entitas menentukan perjanjian yang memenuhi seluruh kriteria dalam PSAK 23 secara berkelanjutan sebagai konstruksi berjalan. Jika pendapatan yang timbul dari perjanjian tersebut pada satu periode, metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian dari perjanjian yang sedang berjalan. Untuk perjanjian yang dijelaskan di paragraf 20 yang masih berjalan pada akhir periode pelaporan, entitas juga mengungkapkan yang pertama jumlah agregat biaya yang terjadi dan laba yang diakui dikurangi rugi yang terjadi pada tanggal pelaporan, dan kemudian jumlah uang muka yang diterima. Kemudian tanggal efektif dan transisi. Tanggal efektif. Entitas menerapkan interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Kemudian transisi. Perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi,
dan kesalahan.